Akibat perselingkuhan sedarah, satu keluarga tewas terjerat santet paling kejam yang menghabisi satu darah keturunan dalam 5 hari. Kisah ini sangat fenomenal di Turki, beberapa dari kalian mungkin sudah mengetahuinya. Seorang ustadz didakwa atas tuduhan pembunuhan pada satu keluarga di sebuah gudang tua. Ustadz itu tertunduk menerima penghakiman verbal dari berbagai arah, hingga satu pertanyaan mengarah tajam pada dirinya. Apa kamu benar-benar membunuh keluarga itu? Dia mendongak kepala pelan, saya berupaya membebaskan wanita itu dari iblis yang merasukinya. Keluarga ini disantet, namun saya salah miruqyah. Iblis itu nyatanya mengusai si wanita dari tubuh anak yang dia rasuki Ceda. Seisi ruang bergemuruh, sebagian besar dari mereka tak percaya dengan pernyataan itu, mereka bersikeras menuding bahwa sang ustadz telah membunuh satu keluarga, dan menculik anak dari keluarga itu yang mana sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Semua bermula, ketika sebut saja Asnur menjalin hubungan terlarang dengan sepupunya sendiri bernama Kudret yang telah menikah dengan perempuan bernama Nisa, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ceda yang berusia sekitar 12 tahun. Asnur tampak sangat berobsesi untuk memiliki Kudret, dia berani pergi ke dukun untuk mengguna-guna Kudret agar menyukainya. Di Indonesia, kita mengenalnya dengan istilah pelet. Pelet Asnur berbuah manis, Kudret terjerat dalam asmara kelam dengan sepupunya sendiri. Hubungan mereka sangat intens, bersetubuh, dan berkencan gelap tanpa ada yang tahu. Sampai satu ketika, Asnur hamil, dia menuntut pertanggungjawaban. Kudret kalang kabut, kehadiran janin dalam perut Asnur merubah sikap Kudret berbalik kasar. Dia tak terima Asnur menuntut pertanggungjawaban, terlebih diminta untuk meninggalkan istri dan anak yang amat dia sayangi. Pertengkaran hebat di antara mereka membuat Asnur mengalami pendarahan, dia dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan keguguran. Di fase terlemah Asnur, Kudret malah bersikeras untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Dia bahkan mengancam Asnur jika berbuat macam-macam, Kudret akan melaporkan perbuatan Asnur ke ayahnya. Asnur semakin hancur, dia tak menyangka akan dicampakkan begitu keji. Merasa tak terima, Asnur kembali ke dukun tempat dia dulu memelet Kudret, namun kali ini membawa misi yang lebih kejam. Saya ingin istri dan seluruh garis darah keturunannya mati secepat mungkin. Saya ingin Kudret jadi sebatang kara dan milik saya seorang, pinta Asnur pada dukun yang dikenal dengan nama Hoja. Gilanya, Hoja memulai ritual dengan menggunakan atribut agama. Dia meminta Asnur mengenakan kerudung lalu berdoa bersama, kemudian Hoja menawarkan Asnur menggunakan santet paling berbahaya, santet babi. Santet yang akan menghabisi istri dan seluruh orang yang memiliki hubungan darah dengannya dalam 5 hari, dengan syarat, kamu harus membawa rambut dan darah mens dari Nisa, istri Kudret. Jelas Hoja. Tanpa ragu, Asnur menyanggupi. Dia sudah gelap mata sampai rela menghabisi nyawa orang-orang tak berdosa demi bisa memiliki Kudret sepenuhnya. Sepulang dari kediaman Hoja, Asnur melajukan mobilnya menuju rumah Kudret. Kedatangannya disambut oleh Nisa dan Ceda. Asnur beralibi hendak mengunjungi tantenya yang mana merupakan ibu Kudret yang tengah terbaring sakit. Setelah berbasa-basi, Asnur meminta izin ke kamar mandi, di sana dia hendak mencari apa yang diminta Hoja. Helaian rambut diambil dari sisir yang terletak di atas wastafel dan bekas pembalut yang masih bercak darah diambilnya dari dalam tong sampah kamar mandi. Asnur pun berpamitan dan dia langsung bertolak ke rumah Hoja lagi untuk menyerahkan mahar dan persyaratan yang diminta guna melancarkan santet babi, untuk memusnahkan Nisa berserta garis darah keturunannya. Malam hari, satu ekor babi berbobot besar disembelih, sayat-sayatan pisau membelah isi perut babi yang memisahkan organ-organ seperti usus, jantung, paru, mata dan kepala babi. Tak hanya itu, Hoja juga membongkar kuburan tua untuk mengambil tulang-tulang mayat untuk dijadikan media ritual. Belahan mata, paku menancap pada jantung, serta usus yang dicerai-berai di atas arang yang membara menandakan santet telah dimulai. Hari pertama. Tengah malam, Nisa terbangun untuk melaksanakan sholat malam. Tiba-tiba saat hendak mengucap salam, satu bangkai kepala babi utuh yang berlumuran darah jatuh tepat di hadapannya. Kemudian disusul dengan organ-organ babi lainnya berjatuhan dari atas plafon. Nisa terkejut, dia bergegas lari ke kamarnya. Pada pagi harinya, seperti biasa, Nisa membasuh sang mertua, dia bercerita bahwa perasaannya sedang tidak enak, dia meminta kepada ibu mertuanya agar mendoakan keselamatannya. Lalu dia lanjut bersih-bersih kamar Ceda, anaknya.
Boneka dari meja Ceda jatuh menggelinding ke dalam kolong kasur. Dia meraih boneka tersebut namun kemudian Nisa menjadi lepas kendali seperti orang kerasukan. Dia menatap tajam boneka tersebut, memotong rambut boneka dan rambut dirinya, lalu dia memakan rambut-rambut itu sampai kemudian tak sadarkan diri. Malam harinya, Nisa menceritakan semua hal yang terjadi pada Kudret, namun Kudret tidak percaya dan malah menuduh Nisa berhalusinasi. Hari kedua. Tengah malam, Asnur terbangun merasakan hawa panas di kamarnya, sampai seketika dia dikagetkan dengan wujud almarhum suaminya yang meninggal bunuh diri. Asnur merupakan seorang janda yang tergila-gila dengan Kudret sampai membuat suaminya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Asnur ketakutan setengah mati sampai semalaman dia tidak bisa tidur. Di tempat berbeda pada siang harinya, Nisa melakukan aktivitasnya seperti biasa membasuh dan merawat sang mertua sambil memasak. Saat kembali ke dapur, Nisa tersentak saat mendapati sang mertua bermandikan panci besar berisikan sayur panas hingga meninggal di tempat. Nisa tampak terpukul. Malam harinya digelar tahlilan di rumah mereka, semua keluarga datang termasuk Asnur yang menjadi sumber santet ini. Masih dalam malam yang sama, Kudret mendengar suara Ceda tertawa sendiri dari dalam kamarnya. Ketika hendak menghampiri, pintu kamar Ceda terkunci. Kudret meminta Ceda untuk membuka kamar, sampai akhirnya pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Ada yege tak biasa dari dalam kamar Ceda, seluruh furnitur ditutupi kain putih tanpa ada Ceda di sana. Kudret justru menemukan penampakan 3 perempuan berbalut kain putih tengah membelakanginya sembari mengangguk-anggukan kepala serempak seperti orang yege tengah berdoa bersama. Dengan perasaan ragu, Kudret menghampiri, kemudian dia dikejutkan dengan penampakan serupa Nisa dan Asnur dalam rupa yang amat menyeramkan dengan urat-urat yang menonjol keluar. "Ayah!" Teror itu berhenti seketika saat dia mendengar suara Ceda memanggilnya dari arah belakang dan situasi kamar pun kembali sebagaimana biasanya. Hari ketiga. Pagi hari, Kudret bercerita pada Nisa bahwa dirinya juga merasa diganggu dan ada yang tak beres dengan rumah mereka. Kudret berjanji bahwa hari ini akan mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka. Kudret pergi menemui seorang ustadz yang dikenalnya secara tak sengaja memiliki kemampuan supranatural. Ustadz itu mengatakan bahwa Nisa, istrinya tengah dirasuki dan dikendalikan oleh sosok iblis jahat yang menguasai tubuhnya. Kudret pun meminta bantuan pada sang ustadz. Saat pulang ke rumah, dia menemukan Nisa tengah histeris ketakutan setengah mati. Dia mengaku melihat almarhum mertuanya tengah makan sesuatu yang menjijikan dari dalam kloset. Kudret mencoba menenangkan Nisa dan mengatakan bahwa dia telah bertemu seseorang yang akan menolong mereka. Hari keempat. Kembali ke Asnur, pada saat hendak beranjak ke kamar, Asnur mendengar suara kursi goyang yang bergerak-gerak sendiri dari ruang tengah rumahnya. Ketika dihampiri, betapa terkejutnya Asnur saat mendapati sosok serupa Nisa dengan wujud yang menyeramkan mengenakan tudung putih tengah menimang-nimang janin tak utuh milik Asnur. Seketika, Nisa menerkam Asnur dengan cepat lalu menjambak rambutnya sambil berkata dengan suara berat. "Perempuan sialan! Suami siapa yang kau goda?" Asnur tersentak ketakutan bukan main, sampai dia menutup mata dan semua hilang dalam sekejap. Asnur yang gemetar sontak menelepon Hoja, sang dukun. Dia hendak memastikan apakah santet juga akan berpengaruh pada dirinya. Asnur menjelaskan bahwa dia merasa juga mendapatkan teror mengerikan. Hoja pun menjelaskan dengan tegas. Apabila tidak ada hubungan darah, maka tidak akan terkena dampak santet. Hoja meminta Asnur untuk tidak paranoid. Sementara di luar kamar, ibu mertua Asnur tanpa sengaja mendengar percakapan Asnur dengan Hoja. Di tempat berbeda, Nisa secara tiba-tiba meraih gorden, kemudian melilitkan lehernya untuk gantung diri. Beruntung Kudret datang tepat waktu dan langsung memotong gorden tersebut hingga Nisa dapat terselamatkan. Hari kelima. Asnur tampak kurang sehat setelah sepanjang malam merasa ketakutan sendiri. Saat sedang makan malam, dia melihat piringnya dipenuhi darah kental dan lintah. Asnur memuntahkan seluruh lintah yang keluar dari tenggorokannya. Bergegas Asnur meraih ponsel untuk menelepon Hoja, akan tetapi tiba-tiba dia kehilangan kendali diri, seluruh sendi-sendi tulangnya patah di mulai tangan, kaki, pinggang dan leher. Asnur pun tewas secara mengenaskan oleh sebab santetnya sendiri. Masih di malam yang sama di hari kelima, Kudret membawa Nisa bertemu sang ustadz yang akan menolong mereka. Nisa tampak pucat dan tertekan.
Kudret juga menceritakan pada Ustadz bahwa dia mendapat kabar dari mertua Asnur yang mendengar percakapan mengenai Asnur telah menyantet Nisa dan turunannya. Tanpa berlama-lama, Ustadz pun membawa mereka ke sebuah gudang tua untuk melakukan pembersihan. Nisa didudukan di sebuah kursi. Sang Ustadz merapal ayat-ayat doa sampai Nisa bereaksi tak terkendali, dia kerasukan brutal menyerang semua orang yang ada di dekatnya. Bahkan Nisa mampu menggerakkan benda-benda berat yang ada di gudang tua itu untuk menghajar Kudret dan Ustadz. Sekuat tenaga mereka berupaya mendudukan Nisa kembali di kursinya. Ustadz melilit tubuh Nisa dengan kain berisikan ayat-ayat doa. Namun Nisa semakin tak terkendali sampai mencekik Kudret. Spontan, Ustadz memukul kepala Nisa dengan kayu sampai bocor, melemas, kemudian tak sadarkan diri. Kudret marah, dia menuding Ustadz telah membunuh istrinya. Di tengah situasi tersebut, Ustadz menunjuk ke arah belakang Kudret yang mana nampak Ceda dengan wajah pucat berdiri di sana. Di sini Ustadz baru mengetahui bahwa yang kerasukan bukanlah Nisa, iblis itu mengendalikan Nisa melalui raga Ceda yang telah dikuasai. Kudret pun meninggal di tangan anaknya sendiri yang kemudian menghilang begitu saja. Ustadz sebagai satu-satunya orang yang selamat dituduh sebagai pembunuh Kudret dan Nisa, serta dianggap menculik Ceda yang keberadaannya saat ini belum ditemukan. Lantas mengapa Asnur ikut meninggal karena santetnya sendiri? Belakangan diketahui bahwa media yang diambil Asnur dari kamar mandi yaitu rambut dan bekas pembalut, bukanlah milik Nisa, melainkan milik Ceda yang baru saja pubertas hari pertama. Ceda adalah anak Kudret yang memiliki darah keturunan juga dengan Asnur yang sejatinya merupakan tantenya. Karena secara medis, anak meneruskan darah keturunan dari ayah, bukan ibu. Oleh sebab itulah, Asnur juga terkena serangan santetnya sendiri.